Oke, oh, bentar, bentar, bentar ya. Oke, kita coba mulai ya. Selamat siang. Oke. Nah, terakhir kita sudah bahas mengenai eh, anti turunan dan integral tertentu ya. Lalu aplikasinya juga untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan ke materi berikutnya ya, atau bab berikutnya yaitu tentang integral tentu. Oke. Nah, di sini ada 6 ya kurang lebih ya subbabnya. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya membahas 4.1 dan 4.2 saja, gitu ya. Oke, mungkin oh ini yang di Zoom gimana ya? Sebentar. Udah gini aja lah. Hmm, Oke, nah sebelum itu siapa yang nyetel? Oh, keluar di situ. Nanti gemak. Nah, oke. Nah, mungkin kita mulai dari notasi sigma dulu ya. Jadi sebenarnya ya nanti kita akan menggunakan notasi sigma dalam menghitung integral ya, khususnya integral tentu. Nanti untuk definisi integral tentu sendiri itu memuat notasi sigma. Jadi sebelum ke sana kita harus paham dulu apa itu notasi sigma ya. Oke. Nah, misalkan diberikan jumlahan dari berhingga banyaknya bilangan dari A1 sampai AN, maka penjumlahan ini A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai ditambah AN, oke, itu bisa disederhanakan dengan menggunakan notasi sigma seperti ini ya. Oke. Sebagai contoh, sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, 1/2I, itu adalah jumlahan dari 1/2 kali 1 ditambah 1/2 kali 2 dan seterusnya sampai 1/2 kali 5. Nah, sekarang saya beri contoh lain. Oke, ini aja ya. Coba kalau misalkan saya punya, yang pertama notasi sigma dulu ya. Tadi kan berdasarkan eh, definisinya, kalau saya mau menjumlahkan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI gitu ya. Ini kan artinya A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai AN. Berarti kalau saya jumlahkannya cuma sampai 5, berarti ini kan gimana? A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 ditambah A5 gitu.
Terus kalau saya punya sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 juga dari I, berarti kalau dijabarkan, ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya. Jadi yang di dalam sigma ini, itu ngikutin yang di indeksnya ini, gitu, di indeks sigmanya, gitu ya. Terus kalau mungkin sebelum ke sana harusnya ke konstanta dulu ya, sigma dari konstanta. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 dari suatu konstanta, ini artinya adalah kita jumlahkan konstantanya sebanyak 5 kali. Oke, seperti ini. Ini akan sama dengan 5K ya. Oke. Itu kalau sigma dari konstanta. Kalau sigma dari I, ya udah yang dijumlahkan itu adalah I-nya. I dari 1 sampai 5. Gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan saya punya sigma dari I sama dengan 1 sampai 10 dari 2I gimana berarti? Iya. Jadi yang dijumlahkan adalah si 2I-nya. I-nya itu jalan dari 1 sampai 10. Berarti ini 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 dan seterusnya. Sampai terakhir ditambah 2 kali berapa? 10. Oke. Oke, ya, kurang lebih seperti itu ya untuk notasi sigma. Nah, terus ada juga sifat-sifat yang bisa digunakan untuk menghitung notasi sigma. Oke, saya kopikan saja ya di sini. Oke, mungkin yang di Zoom saya cek dulu. Ini kalau saya pindah ke OneNote, di Zoom-nya pindah nggak? Siapa nih? Halo? Pindah, Pak. Pindah ya. Oke. Oke, saya lanjut ya ke sifat-sifat notasi sigma. Nah, seperti yang tadi ya, nomor 1, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari suatu konstanta itu sama dengan N dikali konstanta. Oke, sifat nomor 1, kalau saya punya sigma I sama dengan 1 sampai N dari suatu konstanta, ini kan artinya apa? Artinya kita menjumlahkan konstantanya sebanyak N kali kan? Oke. Jadi dia jumlahkan sebanyak N kali. Oke. Berarti kalau kita menjumlahkan suatu bilangan K sebanyak N kali, ini kan sama aja kayak N dikali K. Gitu ya. Contoh, ya sebenarnya contohnya sudah ya yang tadi ya. Tapi mungkin coba saya ambil bilangan yang agak besar, biar kita bisa mengaplikasikan dari I sama dengan 1 sampai 100 untuk 50 gitu misalkan. Kalau dijabarkan kan berarti kita menjumlahkan 50 sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali kan? Ini 100 kali. Nah, kalau kita pakai sifat nomor 1, berarti kita bisa sederhanakan jadi N-nya siapa di sini? N-nya 100. Dikali K-nya 50. Hasilnya 5.000. Gitu ya. Jadi nggak harus dijumlahkan 50. 50 tambah 50 tambah 50 sampai 100 kali ya. Tapi kita bisa menggunakan sifat nomor 1. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nomor 2 dan nomor 3 itu sifat kelinearan dari notasi sigma ya.
Oke. Nomor 2, langsung ke contoh saja. Kalau kita mau menjumlahkan sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 yang tadi ya, dari 2I gitu ya. Ini tuh sama aja kayak si 2-nya ini, konstantanya, itu bisa keluar dari sigma ya. Jadi sama aja kayak apa? Dengan menggunakan sifat nomor 2, sama saja dengan 2 dikali sigma I dari 1 sampai 5 dari I. Gitu. Jadi ini kalau dijabarkan ya 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Gitu. Nah ini bisa dihitung sendiri ya. Kenapa? Nah ini sifat nomor 2, kalau kita mau menjumlahkan ya sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk konstanta dikali suatu suku dalam I, itu si konstantanya bisa keluar dari sigma. Gitu. Jadi konstanta dikali sigma AI gitu ya. Contohnya seperti ini, kalau kita mau menjumlahkan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I, berarti si duanya ini kan sebagai konstanta dia ya. Ini si konstantanya, dan konstantanya bisa keluar dari sigma gitu ya gampangnya. Jadi konstantanya sekarang di luar ini. Jadi konstanta dikali sigma I gitu. Gampangnya seperti itu ya. Oke. Berarti ini kan sama aja kayak 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya ya. Oke. Nah, nomor 3 itu juga sifat keliniaran dari notasi sigma. Ini ya, sifat penjumlahan. Eh, jadi sigma dari AI ditambah BI atau AI dikurang BI itu sama saja dengan menjumlahkan masing-masing sukunya baru terakhir ditambahkan. Gitu. Mungkin lebih kebayang. Biar lebih kebayang, kita beri contoh ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 lagi deh. 2 ditambah 2I gitu. Atau 2 ditambah, jangan 2 ya, 5 aja deh. 5 ditambah 2I. Gitu ya. Nah, yang seperti ini itu bisa teman-teman pisahkan. Jadi, sigma dari I sama dengan 1 sampai 5. Sigma dari 5 gini ya. Ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, 2I. Gitu. Oke, dengan yang di sini tuh yang si 5-nya ini adalah si suku AI. Oke, ini AI dan si 2I-nya itu adalah BI. Gitu. Ini kan mirip dengan ini kan? Oke. Jadi sigma dari penjumlahan sesuatu itu sama dengan disigmakan masing-masing baru dijumlahkan. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang ke contoh yang ini. Coba menggunakan sifat-sifat yang atas, kira-kira gimana? Lagi deh. Gimana kira-kira? Misalkan yang diketahui sigma AI-nya 30, sigma BI-nya 10 dengan I-nya dari 1 sampai 50 ya. Oke. Teman-teman diminta untuk mencari oke, 2 AI ditambah 3 BI ditambah 5. Gimana nih kalau mau menghitung ini? Langsung dimasukin. Dijabarkan dulu menggunakan sifat-sifat. Jadinya apa? Oke, sigma 2AI ditambah oke,
3BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 50 dari 5. Nah, terus habis itu gimana? Yang kita tahu kan apa ini? Sigma dari I sama dengan 1 sampai 50 untuk AI dan sigma dari 1 sampai 50 untuk BI kan informasinya di sini. Sedangkan di sini yang kita punya apa? Ini masih ada duanya nih. Kita kan nggak tahu. Kalau sigma 2 AI. Nah, konstantannya dikeluarkan dari sigma ya. Ya nggak? Pakai sifat yang ini. Sifat yang nomor 2 ya. Pakai sifat yang nomor 2. Berarti kita bisa keluarkan si konstanta-konstantanya ini. Sorry, keluarkan si koefisien-koefisiennya dari sigma ya. Berarti jadi apa? 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 50 AI. Ditambah 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 50 BI. Ditambah, ini gimana nih? Biarkan saja ya. Nah, berarti ini jadi 2 dikali apa? 2 dikali berapa? 2 dikali 30. Oke. Pakai informasi yang ini kan, yang pertama. Oke. Terus ditambah 3 kali 10. Pakai informasi yang kedua. Yang ini ya. Terus yang sigma dari I sama dengan 1 sampai 50 dari 5 gimana nih? Iya. N dikali K ya, yang sifat yang pertama. Iya, 50 kali 5 atau 5 kali 50 ya, sama saja. Ini 50 dikali 5. Oke, tinggal dihitung saja. 2 kali 30, 60. Ditambah 3 kali 10, 30. Ditambah 50 kali 5, 250. Berapa ini? 340. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sorry. Nih. Nanti catatan di-share ya kalau yang kayak gini. Nggak usah difoto. Kalau saya tulis di papan baru ya difoto. Kalau ini nanti di-share. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada rumus jumlah khusus, tapi nggak usah dihafal. Kalau ini digunakan, nanti pasti diberikan di soal ya. Jadi untuk menghitung sigma I atau sigma I kuadrat atau sigma I pangkat 3 atau sigma I pangkat 4 itu ada semacam rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan. Gitu ya. Dan gunanya rumus-rumus ini apa? Gunanya adalah nanti ketika teman-teman menghitung integral tentu menggunakan definisi integral ya. Mungkin sekarang kelihatannya nggak terlalu dipakai, tapi dipakainya nanti ketika menentukan integral tentu menggunakan definisi. Gitu ya. Nah, sebagai catatan, rumus ini tidak perlu dihafal, karena kalau ini diperlukan di kuis atau ujian, seharusnya diberikan. Gitu ya. Jadi di bawah soal itu diberikan catatan bahwa sigma I itu sama dengan ini gitu. N dikali N tambah 1 dibagi 2. Gitu. Nah, sebenarnya kalau sigma I, ini teman-teman bisa turunkan dari rumus deret ini ya, deret aritmatika ya, kalau udah pernah belajar di SMA gitu. Oke, tapi mungkin ya kita akan coba pergunakan saja untuk menghitung sesuatu yang eksak gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung sigma dari I sama dengan 1 sampai
1000 gitu misalkan ya, dari I, artinya kan kita harus menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 1000 kan. Nah ini kan kalau nggak pakai kalkulator, ya makan waktu lama gitu. Nah, untuk menjumlahkan bentuk yang seperti ini, teman-teman bisa pakai rumus ini sebenarnya, ya nggak? Dengan n-nya berapa di sini? N-nya 1000, gitu. Jadi inilah yang jadi n-nya. Oke. Maka dengan menggunakan rumus yang ini, teman-teman bisa dapatkan langsung jumlahnya, yaitu apa? N-nya tadi 1000 dikali 1000 tambah 1 dibagi 2. Gitu. Berarti sama dengan 1001 ya, kali 1001 dibagi 2. Berapa ini? Ini bisa dicoret 500. Berapa nih kalau dikali? Ayo. 5000500 kan? Benar nggak? 500.500. Oke. Serupa juga kalau teman-teman mau menjumlahkan ini ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai 1000 kuadrat. Ini kan kalau dijumlahkan satu per satu secara manual akan makan waktu. Ya nggak? Yang contoh yang ini yang bawah. Ini kan kalau teman-teman jumlahkan, ya meskipun pakai kalkulator aja, menjumlahkan ini kan ini makan waktu kan. Nah, agar lebih efisien kita bisa pakai rumus ya. Nah, sebelumnya kalau saya punya penjumlahan seperti ini, kalau dalam notasi sigma bisa dituliskan jadi apa ini? Sigma dari ya, I sama dengan 1 sampai 1000 dari I kuadrat. Ya enggak? Berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Gitu. Dengan yang jadi N sekali lagi adalah 1000. Ini N ya. Jadi penjumlahannya akan sama dengan, gimana tuh? N-nya 1000 dikali 1000 ditambah 1 dikali, ya, 2 kali 1000 tambah 1 dibagi 6. Penurunannya bagaimana? Sebenarnya tidak saya bahas di sini ya, karena mungkin agak terlalu panjang. Jadi nanti teman-teman tinggal menggunakan saja ya. Jadi ini bayangan saja ya, gimana caranya menggunakan rumus jumlah khusus. Gitu. Nah ini ya bisa dicoba sendiri ya ini ya, menghitung. Oke, terlalu besar ya. Ya, udah. Ya nanti bisa dicoba sendiri kalau penasaran. Oke. Yaitu adalah rumus jumlah khusus ya. Sekali lagi ini tidak perlu dihafal karena kalau ini akan digunakan biasanya diberikan di soal. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nanti kita pakainya nanti ketika menghitung integral ya. Oke. Nah, sekarang luas daerah ya. Sebenarnya inti dari apa ya, konsep dari integral tentu itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis ya. Nah, sekarang kita coba lihat gimana caranya menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis. Oke, yang kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan. Jadi, misalkan kita punya daerah S. Daerah S itu daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi ini ya.
setengah X kuadrat yang parabola ini. Oke, dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan setengah X kuadrat yang parabola. Terus ada garis X sama dengan 1, yang ini. X sama dengan 1. Terus ada garis X sama dengan 3, yang ini. Yang sebelah kanannya. Terus ada sumbu X. Berarti daerah S adalah daerah yang berwarna merah muda. Oke ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan rumus luas bangun datar, itu kan nggak ada apa luas bangun datar yang bentuknya kayak gini. Ini bangun datar apa ini? Kan nggak ada kan di rumus-rumus yang teman-teman ketahui. Bangun datar yang rumus apa yang teman-teman ketahui apa aja? Segitiga, segi empat, trapesium, terus apa lagi? Lingkaran, tabung. Tabung bangun datar bukan? Bukan ya? Tabung itu bangun ruang. Beda. Oke. Nah, di antara bangun datar yang teman-teman ketahui itu kan nggak ada yang bentuknya itu kayak gini, gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan melakukan semacam perkiraan ya, atau aproksimasi untuk menghitung luas daerah yang warna merah muda. Caranya gimana? Seperti ini. Nah, sebenarnya udah dijabarkan ya di sebelah kanannya langkah-langkahnya. Untuk menghitung luas yang merah muda ini, caranya adalah kita semacam memotong-motong bangun datar yang warna merah secara vertikal. Oke, mungkin ini aja ya. Jadi dipotong-potong secara vertikal seperti ini. Nah, oke. Nah, terus setiap potongannya ini, oke, kalau saya ambil satu potongan saja ya, misalkan yang ini deh, yang tengah ya. Ini kan kalau saya ambil kan potongannya bentuknya gini kan, bayang nggak? Oke. Ya mirip dengan trapesium ya, tapi ya ada lengkungannya di sini. Nah, nanti luas setiap potongannya ini teman-teman akan taksir ya, atau aproksimasi dengan menggunakan luas dari suatu persegi panjang. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi yang awalnya bentuknya seperti trapesium tapi ada lengkungannya, itu teman-teman taksir luasnya dengan luas si persegi panjang ini. Oke ya. Nah, setelah dihitung masing-masing persegi panjangnya, terus teman-teman jumlahkan. Oke, di sini kan kita sebenarnya punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ada 5 bangun datar yang kurang lebih bentuknya kayak gini, tapi ukurannya berbeda. Gitu. Jadi masing-masing bangun datar ini, masing-masing potongannya itu ditaksir menggunakan luas persegi panjang. Oke. Setelah dapat taksirannya, kita jumlahkan luas tiap persegi panjangnya itu ya. Jadi nanti kita dapat suatu perkiraan atau taksiran untuk luas daerah yang warna pink ini, yang warna merah muda. Gitu. Oke, ilustrasinya kayak gitu. Nah, sekarang saya coba contohkan gimana kalau misalkan kita ambil dua dulu. Ini sebenarnya sudah dihitung, tapi ya kita coba aja ya, hitung manual. Nah, sekarang jangan banyak-banyak dulu. Kita akan taksir atau perkirakan luas dari si yang warna merah muda ini dengan membagi ininya ya, apa daerahnya yang warna merah muda tadi menjadi dua bagian. Oke, saya gambarkan dulu.
Hmm, oke. Mungkin di sini aja. Saya perlu gambar yang ini lagi soalnya. Nah, sekarang kita bagi daerah yang warna merah muda, ini menjadi dua ya. Misalkan ini ada daerah satu dan ini daerah dua. Oke, daerah yang pertama itu kira-kira bentuknya kayak gini kan? Dia lebih kecil. Oke, daerah yang kedua itu lebih panjang, kurang lebih ya kayak gini lah. Oke, nah bangun datar yang warna merah muda ini kita bagi menjadi dua bagian dengan panjang alasnya ini sama ya. Panjang alasnya sama. Berarti kalau alasnya itu dibatasi dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3, masing-masing ini panjang alasnya berapa nih? Ya, satu ya. Ini satu juga. Jadi sama. Oke, mungkin ini agak terlalu lebar. Jadi yang ini alasnya satu, yang ini satu juga. Oke. Nah, masing-masing bagian itu nanti kita semacam taksir luasnya dengan menggunakan luas persegi panjang. Oke. Ini katakan persegi panjang satu atau P1, yang ini katakan persegi panjang 2 atau P2. Oke. Dengan alasnya ini masih sama ya, satu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menaksir atau memperkirakan luas dari masing-masing daerah satu dan 2 dengan menggunakan luas persegi panjang. Oke. Kalau teman-teman mau menghitung luas persegi panjang, teman-teman butuh informasi apa? Oke, luas satu sama dengan panjang. Oke, betul. Panjang satu dikali lebar satu. Oke. Atau mungkin karena ini persegi panjangnya itu apa ya, tinggi ya, dia panjangnya ke atas gitu, jadi tinggi ya. Mungkin rumusnya bisa saya tuliskan dalam bentuk alas dikali tinggi saja ya. Oke. Alas kali tinggi saja. Alas satu dikali tinggi satu. Oke. Nah, alas persegi panjang satu itu teman-teman sudah tahu berapa? Satu. Yang belum tahu adalah tingginya. Gimana tingginya berarti? Tingginya, oke ini alasnya satu dulu, terus tingginya, nih lihat si ininya ya, daerahnya. Tingginya itu kan sebenarnya jarak dari ini sumbu X ke sini kan, ke titik ini. Oke, berarti tingginya adalah sepanjang ini. Oke, tinggi persegi panjang satu ya. Berarti berapa tingginya? Dua ya. Jarak dari sumbu X ke titik ini, yaitu dua ya. Kebayang nggak? Oke nih, kalau dalam grafik kan ketahuan kan ini tingginya dua. Oke, berarti tingginya adalah dua. Berarti luas satu sama dengan dua. Satuan luas. Oke. Nah, sekarang gimana dengan luas dua? Luas dua berarti alas dua dikali tinggi dua. Sama dengan alasnya masih sama satu, tapi tingginya berapa nih? Sebenarnya kan nilai fungsi di titik tiga kan? Oke, kalau teman-teman bingung membacanya ini berapa gitu ya. Kalau di grafik ini nggak tahu ini berapa. Sebenarnya ini tuh ya nilai fungsi di tiga kan? Nih, kalau di bawah ini tiga,
petakan ke atas berarti dia akan nilai fungsi f di 3 gitu. Berarti hitung aja f3-nya berapa nih? Setengah dikali 3 kuadrat. Berapa nih? Ya, 9/2 ya. Atau 4,5. Oke, saya tulis 9/2 saja. Berarti tingginya kita dapatkan 9/2. Berarti luas persegi panjang yang kedua itu adalah ya, 9/2 ya. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan informasi ini kita bisa menaksir ya atau mengira-kira luas daerah yang merah muda ya. Oke, luas daerah yang warnanya merah muda yang ini itu sekitar apa? Oke, sekitar luas 1 ditambah luas 2. Jadi dia diaproksimasi atau ditaksir menggunakan jumlahan luas persegi panjang ya. Berarti L1-nya tadi 2 ditambah L2-nya 9/2. Berapa nih? 13/2. Gitu ya. Jadi luasnya sekitar 13/2. Oke, ada pertanyaan nggak? Aproksimasi. Sebenarnya kan nggak pas 13/2. Kenapa nih? Kalau dilihat kan di gambarnya ini kan ada lebihnya kan? Yang biru di luar di atas garis apa? Di atas kurvanya kan sebenarnya bukan bagian dari daerahnya gitu. Tapi ini tetap dihitung yang ini. Yang ini begitu juga yang ini. Jadi semacam ada error gitu ya. Ini ya, ini errornya. Oke. Oke, kurang lebih gitu. Jadi luas yang 13/2 ini sebenarnya bukan luas tepatnya ya, tapi baru perkiraan atau aproksimasi atau taksiran gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita memotong-motong daerahnya itu menggunakan potongan yang jumlahnya lebih banyak nih ya. Kalau tadi kan kita cuma ada dua kan ini. Ada dua daerah. Yang ini kita potong menjadi berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi lima ya. Oke. Mungkin saya kasih gambarannya saja. Sekarang kalau dipotong menjadi 5, nah ini. Terus setiap potongannya itu kita taksir luasnya menggunakan luas si persegi panjang ya. Oke, ini misalkan di sini P1, P2, P3, P4, P5. Oke. Nah, sekarang kita lihat beda P1 dulu deh. P1 dulu. Itu adalah persegi panjang. Oke, kira-kira alasnya berapa nih? Kenapa bisa dapat 0,4? Panjang ini ya, panjang totalnya dibagi banyak potongan ya. Jadi dapatnya 0,4 adalah jarak dari 1 sampai 3 dibagi dengan banyaknya potongan. Oke. Atau mungkin nanti panjang eh, alas tiap persegi panjang itu dinotasikan nanti pakai delta X ya.
Oke. Delta X itu nanti didefinisikan sebagai jarak dari batas kiri, jarak dari batas kanan daerah dengan batas kiri, atau mungkin di sini dinotasikan ya, batas kanannya itu kan 3, oke, dikurangi batas kirinya itu 1, oke, ini batas kanannya 3 ya, batas kirinya 1, oke, berarti panjang ini, kan sebenarnya 3 min 1, gitu, dibagi dengan banyaknya potongan, yaitu 5 di sini. Oke, berarti delta X-nya akan 2/5. Atau tadi 0,4 ya. Oke, jadi masing-masing persegi panjang mempunyai alas 0,4. Oke. Nah, terus tingginya gimana? Tingginya kan yang ini. Jarak dari sumbu X ke sini. Berapa ini? 1 ya. Em, 1. Oke. Sebentar. Bentar. Ini kan berarti oke. Beda ini kan kalau di grafik kan terlihat ya bahwa tingginya itu adalah 1. Oke. Beda, saya tulis dulu 1 ya. Berarti luas 1 ke alas 1 0,4 dikali 1 sama dengan 0,4 ya. Oke. Nah, sekarang gimana dengan persegi panjang yang kedua? Oke. Alasnya sama 0,4. Nah, tapi tingginya yang ini kan gimana nih tingginya? Oke, kita coba zoom ya. Tingginya itu kan nggak tahu ini berapa nih. Segini. Iya, berarti nilai fungsi ini di titik berapa ini? Titik ini kan? 0,8. Yakin. Kan segini kan 0,4. Kelihatan nggak? Di zoom aja ya. Oke. Segini kan 0,4. Berarti segini 0,4 juga kan? Iya. Berarti ini titik berapa nih? 0,8 atau 1,8? Kan di sini udah 1. Ini kan 1. Terus segini jaraknya 0,4. Segini 0,4. Berarti ini 1,8. Oke. Berarti tingginya itu tidak lain adalah nilai fungsi di 1,8 gitu. Ya nggak? Oke. Berapa ini nilai fungsi di 1,8? Coba dihitung. 1,8 itu 18/10. Berarti setengah 18/10 atau 9/5, benar nggak? 1,6. Kalau jadikan pecahan, ya kan? Jadinya 9. Berapa nih? 81/50. Oke. Berarti luas 2 sama dengan 0,4 dikali 81/50. Oke. Berapa nih? 4/10 dikali 81/50. Berapa? 324/500. Atau berapa? 0,6. Oh, sorry. Ini oke, 0,648.
Gitu ya. Oke. Hmm, 1,4. Nah, sebenarnya eh, tinggi dari P1 ini apakah tepat 1 ya? Kita coba. Harusnya kan berapa? Tingginya kan nilai fungsi di mana? Harusnya nilai fungsi di 1,4 kan? Oke. Tepatnya harusnya seperti itu ya. F di 1,4. Oh iya, dekat dengan 1 ya. Yang benar harusnya 0,98, bukan 1. Oke. Ini berarti setengah dikali 1,4 kuadrat. Tadi katanya berapa? 0,98. Nah, ini harusnya bukan 1 ya. Jadi harusnya, ya ini biar eksak ya. Nah, harusnya kayak gini. Gitu ya, kurang lebih 0,4 lah. Oke. Ya udah. Oke, harusnya gitu ya. Ya dekat kan dengan 0,4 gitu. Ini kan hampiran gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, menghitung luas masing-masing persegi panjang. Oke. Nanti kalau P3, P4, dan P5-nya sudah dihitung, ya teman-teman akan dapat ini ya, seperti yang ini. Oke. Ya sekitar 5,16. Oke ya. Nah, kalau kita perumum, tadi panjang alas dari setiap persegi panjang itu adalah delta X ya tadi ya. Delta X-nya itu adalah jarak dari 1 dan 3, oke, dibagi dengan dibagi dengan banyaknya potongan yang kita ambil gitu. Dibagi dengan 5 kalau di sini ya. Berarti setiap persegi panjang nanti punya alasnya itu 0,4. Oke. Jadi di sini alasnya itu 0,4. Nah, tinggi dari persegi panjang ke I itu adalah nilai fungsi di XI ya. XI-nya itu seperti ini nanti. Jadi batas bawah 1 ditambah delta X dikali I. Gitu. Jadi 1 ditambah 0,4 I. Makanya tadi kan tinggi dari persegi panjang yang pertama kan berapa? Nilai fungsi di 1,4 kan? Yang tadi ya. Nih, nilai fungsi di 1,4. Itu kan sebenarnya adalah dari eh, nilai fungsi di X1 dengan X1-nya sama dengan 1 ditambah delta X dikali 1. Atau 1 ditambah 0,4 dikali 1 ya. Gitu. Oke, polanya seperti itu. Nanti kurang lebih hasilnya adalah 5,16. Oke, kalau yang sebelumnya berapa dapatnya? 6,5 ya. Ya, lebih kecil yang ini. Nah, secara visual dia akan lebih akurat ya, karena errornya akan semakin kecil nih. Lebih akurat yang ini hasilnya daripada yang sebelumnya. Gitu. Jadi nanti semakin banyak jumlah potongan yang teman-teman ambil, maka perkiraan luasnya akan semakin akurat, akan semakin tepat, akan semakin mendekati dengan luas daerah yang asli ya. Oke. Nah, nanti sorry. Luas daerahnya bisa teman-teman tuliskan dalam notasi sigma seperti ini ya. Nah, ini yang di bawah. Oh, sorry. Yang ini ya. Oke. Jadi sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, fxi dikali delta x. Oke. Fxi tadi menunjukkan tinggi ya. Tinggi dari persegi panjang, delta x adalah alas.
Jadi tinggi dikali alas. Oke, sama saja kan alas dikali tinggi dengan tinggi dikali alas. Gitu. Oke. Nah, lalu perumuman seperti ini ya. Perumuman luas daerah. Misalkan kita punya daerah S ya, yang warna biru muda ini. Daerah S itu dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan Fx, terus ada garis vertikal X sama dengan A, terus ada garis vertikal lagi X sama dengan B, dan sumbu X. Itu ya, yang warna biru muda ini. Oke, kalau kita potong daerah S secara vertikal ya, menjadi N buah persegi panjang, dengan panjang alas sama ini ya. Oke, ini mungkin ditambahi secara vertikal ya. Menjadi N buah persegi panjang dengan panjang alas sama, ini yang perlu ditekankan ya. Maka perkiraan luasnya itu bisa dihitung menggunakan notasi sigma ini. Gitu ya, dengan X. Delta X-nya sama dengan B kurang A dibagi N, dan XI-nya sama dengan ini. Jadi batas bawah, batas kiri, sorry, batas kiri A ditambah si delta X dikali I. Gitu. Oke, nanti ekspresi sigma ini disebut dengan jumlah Riemann kanan. Oke. Nah, ketika N-nya dilimitkan menuju tak hingga, nanti kita akan dapat luas daerah yang sebenarnya. Gitu. Jadi integral tentu itu sebenarnya adalah limit ketika N menuju tak hingga dari jumlahan ini. Gitu. Kan kalau semakin banyak potongannya, semakin banyak potongan daerahnya kan luas taksiran kita kan semakin mendekati luas yang asli gitu. Sehingga semakin menunjukkan si luas daerah yang asli. Seperti itu. Oke ya. Oke, lalu latihan. Oke. Hmm, kita coba yang ini sajalah satu. Oke, biar lebih paham konsep yang tadi, sekarang kita akan coba menghitung luas total luas persegi panjang yang biru muda. Berarti ini kan ada 4 ya. Ini ada P1, P2, P3, dan P4. Oke. Nah, ini mungkin karena ada 4 ya, berarti masing-masing persegi panjang itu punya panjang alas berapa? Ya, berarti jarak dari 0 ke 2 dibagi dengan 4 gitu kan. Atau tadi kan delta X-nya berarti gimana? Jarak dari 0 ke 2 dibagi banyaknya persegi panjang. Oke, jarak dari 0 dan 2 kan berarti ya 2 dikurang 0 dibagi banyaknya persegi panjang berapa? 4. Berarti kita dapat delta X-nya 0,5 ya. Jadi kalau di zoom, setiap persegi panjang ini punya panjang alas 0,5. Bayang nggak? Ini 0,5, 0,5, ini juga 0,5, ini 0,5 juga. Oke. Nah, berarti titik-titik di antaranya ini adalah titik 0,5, ini titik 1 ya. 1. Terus di sini berapa nih? Iya, 1,5, yang ini 2. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau menghitung luas dari P1, berarti kan rumusnya adalah alas dari persegi panjang 1 dikali tinggi persegi panjang 1. Alasnya berapa? Sama kan 0,5. Tapi tingginya nilai fungsi di mana nih? Yakin di 0,5. Kalau di 0,5 kan yang ini berarti. Berarti kita pakai yang ini sekarang, yang kiri ya, sebelah kirinya. Ini nilai fungsi di mana nih? Di 0. Itu berarti ini F
nol. Oke. Yang kita pakai yang ini sekarang, yang sebelah kiri. Karena kan yang pas di sisi atasnya kan yang sebelah kirinya. Sisi kirinya itu menyentuh si kurva ini gitu. Kalau sisi kanannya kan nggak menyentuh kan ini. Nih, kalau kita ambil sisi kanan persegi panjang P1 kan dia nggak menyentuh kurvanya. Berarti ambil aja yang menyentuh kurvanya, yaitu yang kiri. Kalau sekarang kita pakai yang kiri ya. Berarti ini nilai fungsi di titik 0. Fungsinya apa tadi? Ini. Jadi ini fx-nya sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1. Oke, berarti ini sama dengan 0,5 dikali f0 1. Berarti 0,5 ya. Kalau luas P2, berarti A1 dikali T1, alasnya sama, tapi tingginya nilai fungsi di berapa itu? Iya, 0,5 ya. Oke. Sekarang kita ambil sisi kiri tiap persegi panjang. Ini ya. Untuk persegi panjang di ilustrasi ini, sekarang kita ambil panjang sisi sebelah kirinya. Oke, karena kan yang nempel di kurva kan, sekarang kan sisi sebelah kiri kan. Ini kiri, yang ini kiri juga, yang ini kiri. Gitu. Oke, nilai fungsi di 0,5 berapa? 0,5 dikali setengah kali 0,5 kuadrat ditambah 1. Nah, ini berapa nih? Kalau kesulitan ya 0,5-nya jadikan setengah aja. Jadi setengah kali setengah kuadrat ditambah 1. Berapa nih? Setengah dikali seperempat. Ini berarti 8 ditambah 1 ya, 9/8. Oke, berarti ini 0,5 dikali berapa? 9/8 kan? Berarti ini berapa? 9/16 ya. Oke. Sekarang luas dari persegi panjang ketiga, A1 dikali tinggi 1, 0,5 dikali berapa? Nilai fungsi di sisi kirinya di 1 ya. Oke, berarti 0,5 dikali setengah kali 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini bisa dicoba sendiri ya. Terakhir di luas dari persegi panjang keempat, itu sorry, ini alasnya, ini 2, 2, ini 3, harusnya ya, 3, 3, sorry. Oke, jadi A sama T-nya itu menyesuaikan ini persegi panjang keberapa, harusnya seperti itu. Berarti kalau luas P4 ya alas 4 dikali tinggi 4, harusnya gitu ya. Berarti 0,5 dikali nilai fungsi di 1,5. Oke, berarti 0,5 dikali 1,5 ditambah setengah dikali 1,5 kuadrat ditambah 1. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, apa? Ini, Y-nya apa maksudnya? Oh, ini kurvanya ini. Iya, pasti udah ada di soalnya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ini mungkin bisa dicoba sendiri nanti ya.
Oke. Nah, sekarang mungkin saya mau masuk ke subbab yang baru, integral tentu ya. Oke. Nah, yang sebelumnya kan sebenarnya kita sudah membahas tentang integral tak tentu ya di pertemuan hari Selasa. Nah, sekarang yang tentu. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi yang terdefinisi di interval tertutup, ke interval dari A sampai B. Nah, integral tentu itu sebenarnya bisa dihitung dengan dua cara. Oke. Yang pertama, kita bisa hitung dia sebagai limit dari jumlah Riemann kanan. Oke, saya copy saja. Nih ya, jumlah Riemann kanan. Kalau kita punya integral, tentu ya dari A sampai B untuk fungsi f terhadap x. Oke, jadi bacanya integral dari A sampai B fx dx gitu aja ya. Nah, secara definisi itu seperti ini. Jadi limit ketika n juta hingga dari jumlah Riemann kanan. Yang disebut jumlah Riemann kanan itu adalah si sigmanya ini sebenarnya. Oke, ini adalah jumlah Riemann kanan, gitu ya. Nah, kalau si jumlah Riemann kanan ini ditinjau untuk n yang sangat besar, maka kita akan peroleh nilai integral di sebelah kiri, gitu ya. Nah, terus kalau dijabarkan kok jadi rumit gitu. Ya sebenarnya definisinya mirip dengan definisi ketika teman-teman menghitung luas daerah yang tadi, gitu ya. Jadi XI-nya itu, ya XI-nya itu sebenarnya adalah, sorry, jangan XI dulu tapi delta X dulu aja. Delta X-nya itu mirip dengan yang tadi. Selisih dari interval pengintegralan atau B dikurang A dibagi banyaknya potongan atau N ya, seperti ini. Oke, ini delta X-nya ya, B min A dibagi N. Oke, N-nya itu ya banyaknya potongan ketika teman-teman menghitung luas yang tadi ya. Oke, ini si delta X. Nah, sekarang gimana dengan si XI-nya? XI-nya itu sama seperti yang tadi juga sebenarnya. XI itu apa tadi? A ditambah delta X dikali I. Gitu, sama seperti teman-teman ketika teman-teman menghitung luas ya. Nah, kok bisa jadi kayak gini? Ya, ini dibongkar aja ya. Jadi ini kan sama aja kayak A ditambah delta X-nya, yang ini kan, B min A per N dikali I. Gitu. Sehingga yang ini akan sama dengan yang ini. Oke, ini kan si XI ya. XI yang warna merah ini yang saya jabarkan. B min A per N itu ya tidak lain adalah delta X. Gitu, sama saja sebenarnya. Oke. Nah, yang lebih gampang digunakan itu adalah perhitungan jumlah Riemann kanan. Oke, karena indeks X-nya itu hanya I saja. Tapi kalau teman-teman lihat jumlah Riemann kiri, itu secara bentuknya mirip ya dengan jumlah Riemann kanan. Yang beda apa kira-kira di sini? Ini, indeks dari X-nya adalah I-1. Itu ya, beda di sana saja. Yang lain sama sebenarnya. Nah, kalau secara perhitungan, itu lebih mudah menggunakan jumlah Riemann kanan daripada jumlah Riemann kiri. Karena jumlah Riemann kanan itu indeksnya hanya I saja. Sedangkan kalau jumlah Riemann kiri itu indeksnya I-1. Jadi nanti mungkin akan lebih sulit ketika menghitung uh, sigma ini ya. Karena ada indeks I-1 di sini. Oke. Kalau definisi delta X dan X I-1 itu sama saja dengan jumlah
Riman kanan ya untuk jumlah riman kiri. Eh, delta X-nya sama seperti yang atas. B kurang A dibagi N. Dengan B dan A-nya itu adalah nih, batas integral ya. N-nya itu biarkan saja N. N itu adalah ya variabel baru gitu. Anggap variabel baru dan kalau dalam luas daerah itu konteksnya itu menunjukkan seberapa banyak potongan yang teman-teman ambil gitu ya. Potongan daerah yang teman-teman ambil. Oke, itu delta X. Kalau di sini tidak ada XI, tapi yang ada adalah XI min 1. Tapi secara umum ya sama saja ya. XI min 1 itu sama dengan XI, hanya indeksnya yang diganti I min 1. Jadi definisinya adalah A ditambah delta X dikali I min 1. Yang beda hanya ini ya. Yang ini I min 1, yang ini I. Bedanya di sana saja, di indeksnya. Oke, terus kalau dijabarkan berarti A ditambah delta X-nya tadi sama ya. B min A dibagi N dikali I min 1. Gitu. Sama saja sebenarnya. Hanya beda di indeks. Ingat, kalau riman kanan indeksnya cukup I, kalau riman kiri I min 1. Gitu saja ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin agar lebih tergambar, kita coba menghitung suatu integral tentu tapi menggunakan definisi ya. Yang gampang menggunakan definisi jumlah riman kanan saja. Nah, ini. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau menghitung integral tentu dari ini hitam aja. Integral tentu dari 0 sampai 2x terhadap x ya. Oke. Yang pertama tentukan bahan-bahannya dulu ya, yang mau dihitung. Oke, di sini kan kalau kita lihat definisi jumlah riman kanan, itu kan kita harus menentukan siapa yang mau kita integralkan atau fungsinya apa, sama batas bawah dan batas atas ya, batas-batas pengintegralannya. Oke, coba sekarang di sini teman-teman tentukan dulu fx-nya apa, terus batas bawahnya atau a-nya berapa, terus b-nya berapa. Fx-nya kan ya yang di dalam integral ya, berarti fx-nya 2, 2x. Terus a-nya atau batas bawahnya 0, b-nya 2. Oke, sampai sini aman ya. Bisa menebak yang mana fungsi, yang mana batas bawah, yang mana batas atas. Oke. Oh iya, mungkin saya ada yang lupa bilang, kalau fungsi yang diintegralkan itu namanya, ada yang tahu namanya? Fungsi yang diintegralkan itu disebut apa? Integran. Pakai N ya belakangnya ya. Integran. Oke. Jadi kalau dengar kata-kata integran, itu maksudnya adalah fungsi yang diintegralkan. Oke, gitu. Ya, ini berlaku juga ketika teman-teman melakukan integral tak tentu ya. Yang kemarin itu ya, kalau kita mengintegralkan suatu fungsi, nah fungsinya itu disebut integran, pakai N ya, integran. Oke. Nah, yang nomor dua, setelah menentukan fungsi batas-batasnya, sekarang kita lihat lagi formulanya. Yang kita perlukan apa kira-kira? Nih, delta X ya. Delta X dulu deh. Delta X. Tentukan delta X, itu tadi adalah B kurang A dibagi N. B-nya 2. Dikurang A-nya 0. Dibagi N-nya, biarkan N. N-nya ya anggap saja sebagai suatu variabel baru ya. Berarti jadi 2 per
Itu delta X. Nah, nomor 3, kita tentukan si XI ya. XI apa tadi? Ya, ini ya. A ditambah delta X dikali I. A ditambah delta X dikali I. A-nya? A-nya 0 atau 2? 0. Tambah delta X 2 per N dikali I. Berarti jadinya kita tulis saja 2, ya, 2I per N ya. Oke. Nah, sekarang setelah dapat XI, kita hitung nilai fungsi F di XI sekarang. Coba, nilai fungsi F di XI berapa? Kalau Fx sama dengan 2x, berarti Fxi sama dengan, ya, 2xi kan? 2xi berarti sama dengan 2 dikali apa nih? Ya, 2i per n. Di hasilnya adalah 4i per n. Oke. Next, nomor 5. Kan sekarang kita sudah punya ini, Fxi. Kita juga udah punya delta X. Sekarang kita cari yang mau dijumlahkan apa sebenarnya? Fxi dikali delta X kan yang mau dijumlahkan. Oke, ya cari aja bentuk Fxi kali delta X. Oke, coba Fxi kali delta X. Fxi-nya, ya, 4i per n dikali delta X-nya adalah 2 per n. Oke, berarti kalau dikalikan, ya, oke, 8i per n kuadrat ya. Oke, lalu kita coba jumlahkan. Ya, kita coba jumlahkan si Fxi dikali delta X-nya. 6, kita jumlahkan. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Fxi dikali delta X. Berarti ini kan sigma dari 8i per N kan? Oke. Oh, N kuadrat ya. N kuadrat. Berarti ini kan bisa saya tulis sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N 8 per N kuadrat dikali I kan? Benar nggak? Nah, di sini penjumlahannya itu kan hanya bergantung pada variabel I kan? Ini saja. Oke. Ya, I-nya itu jalan dari 1, 2, 3, 4, sampai N. Gitu. Sedangkan yang 8 per N kuadrat, ini kan bisa saya anggap sebagai suatu konstanta. Oke, berarti kalau sigma dari konstanta kali I, itu sama saja dengan konstantanya bisa keluar ya. Berarti sama aja kayak 8 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita menggunakan rumus jumlah khusus untuk menyatakan sigma ini terhadap variabel N. Oke, rumus jumlah khusus gimana tadi? Iya, N dikali N plus 1 ya. Nah, nah, ini saya copy saja ya. Saya lampirkan di sampingnya saja. Oke, berarti yang sigma itu bisa saya ganti jadi
N kali N tambah 1 dibagi 2. Gitu. Oke. Berarti ini bisa dicoret. Coret berapa nih? Ini jadi 4 ya. 4N. N plus 1 dibagi N kuadrat kan? Benar nggak? Oke. Hah? Gimana? Oh iya, ya, bisa. Ini bisa dicoret ya. Oke, jadinya apa? 4N plus 4 per N. Oke. Benar kan? Ya, ini 4-nya dikalikan ke dalam maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya sigma ini, jumlah Riemann-nya ya, jumlah Riemann kanannya. Tadi kan ini kan sebenarnya adalah jumlah Riemann kanan. Oke, jadi di langkah nomor 6 ini, si jumlah Riemann kanan harus dinyatakan dalam variabel n ya. Jadi harus dinyatakan dalam n gitu. Nah, menyatakan jumlah Riemann dalam n itu ya menggunakan rumus jumlah khusus yang tadi gitu. Oke, gimana? Iya, harusnya ini dilampirkan ya. Kalau ini diperlukan harusnya diberikan rumus-rumus ini gitu. Oke, jadi tidak perlu dihafal. Oke. Nah, terakhir baru kita menghitung integralnya dengan menghitung limit jumlah Riemann kanan. Jadi hitung integral dengan menghitung limit jumlah Riemann. Jadi integral tadi, integral dari 0 sampai 2, 2x ya tadi ya, 2x dx, ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemann kanan, yaitu yang ini. I sama dengan 1 sampai n, fxi dikali delta x. Oke. Nah, kan kita udah punya ini kan, kita udah punya sigma fxi dikali delta x, yaitu ini. Jadi tinggal ganti aja. Sigma itu jadi 4n tambah 4 dibagi n. Jadi limit n menuju tak hingga dari 4n ditambah 4 dibagi n. Oke. Nah, menghitung limit ini gimana caranya? Gimana caranya menghitung ini? Ya, dibagi aja ya. Limit n menuju tak hingga 4n dibagi n 4. Ditambah 4 dibagi n ya 4 per n. Dibuat seperti ini aja bentuknya. Oke. Hasilnya berapa ini? Limit dari 4, 4. Limit dari 4 per n untuk n menuju tak hingga 0. Hasilnya 4. Gitu ya. Jadi ini adalah cara menghitung integral dengan menggunakan limit jumlah Riemann. Tapi nanti ada cara yang lebih praktis. Karena teknik ini itu tidak efisien ya. Artinya untuk fungsi-fungsi yang rumit menghitung jumlah Riemann itu tidak mudah. Misalkan kalau yang kita integralkan itu bentuknya trigonometri ya. Trigonometri gitu. Sin X gitu misalnya.
Oke, kalau trigonometri kan nggak ada rumus jumlah khusus yang memuat trigonometri kan. Jadi kita nggak bisa menggunakan eh, limit jumlah riemann. Atau kalau misalkan kita mau mengintegralkan akar X saja deh. Oke, akar X ini kan nggak ada rumusnya. Rumus jumlah khusus yang memuat akar, kalau di sini kan nggak ada. Coba nih, ini kan hanya I kuadrat, I pangkat 3, I pangkat 4 gitu. Kalau I pangkat yang lebih tinggi, gimana? Nggak ada juga kan? I pangkat 5 gitu. Atau misalkan kita mau menghitung integral X pangkat 1000 gitu misalkan. Nggak ada. Tapi nanti dengan menggunakan cara yang lain yang disebut ya teorema dasar kalkulus, TDK, itu akan menjadi lebih praktis ya dan efisien. Tapi ya ini jangan di skip ya, tetap dipelajari karena mungkin saja di UTS, di UAS keluar disuruh menghitung integral menggunakan limit jumlah 5. Ngitungin apa? Batasnya tidak diketahui. Oh, iya, iya, iya. Yang batasnya ini nggak ada gitu ya, tapi diketahui jumlahnya berapa gitu. Ya itu nanti lah itu. Ini dulu. Itu variasi ya. Oke, ya kita lanjut dulu lah. Sebenarnya sih kalian tahu SCL kan? SCL itu kan yang ngisi saya dan Pariski sebenarnya dan asisten-asisten. Iya. Kenapa? Oh, iya. Oh, oke. Ya, anyway, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, sekarang interpretasi integral tentu secara geometris ya. Oke. Saya copy dulu. Oke, jadi kita lanjut ke interpretasi integral secara geometris. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan yang tadi ya. Bahwa integral itu sebenarnya menyatakan luas daerah kan. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis. Oke, jadi kalau kita punya integral seperti ini, integral dari A sampai B, fx dx, itu tuh menyatakan apa sebenarnya? Menyatakan, ini ya, luas daerah yang dibatasi oleh, ini yang pertama ada grafik Y sama dengan fx, misalkan pakai oranye aja, ya. Ini ada grafik fungsi Y sama dengan fx, oke. Terus ada garis vertikal, X sama dengan A, oke. Terus ada garis lagi yang sebelah kanannya X sama dengan B, dan terakhir ada sumbu X. Oke. Sebenarnya integral ini itu menyatakan luas daerah ini. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis-garis ini. Gitu. Jadi ini adalah luas daerah ini. Oke, saya arsir aja. Ini luasnya itu adalah
integral. Oke, saya tulis ini aja, luas. Luas daerah yang saya arsir ini adalah integral dari A sampai B fx dx. Oke, gitu ya. Secara geometris, integral tentu itu menyatakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis. Oke. Nah, tapi di contoh-contoh yang sebelumnya, itu fungsi yang saya berikan, itu adalah fungsi yang selalu positif ya. Artinya grafik fungsinya itu selalu terletak di atas sumbu X. Nah, sedangkan kan fungsi itu kan nggak selalu seperti itu ya. Nggak selalu terletak di atas ya. Oke. Bisa saja, bisa saja seperti ini. Eh, bisa saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ada bagian dari fungsi yang dia itu di bawah. Oke. Nah, kalau fungsinya seperti ini, oke, dan misalkan ini garis X sama dengan A, dan ini X sama dengan B, oke ya, maka tetap integral dari A sampai B, fx dx, itu sebenarnya adalah menyatakan luas bertanda. Oke, artinya bisa saya tulis sebagai A up dikurang A down. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya yang dinyatakan dengan A up adalah luas daerah yang terletak di atas sumbu X. Artinya yang ini ya, yang dua daerah. Eh, hijau aja. Jadi yang hijau ini ya, ini A up. Oke, daerah yang ini, yang hijau. Oke, jadi A up itu adalah daerah, luas daerah di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Oke. Nah, sekarang A down itu adalah daerah di bawah ya. Di bawah sumbu X yang ini, yang ungu. Ini adalah A down atau daerah di bawah sumbu X. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi kalau fungsinya itu bervariasi, dia bisa terletak di atas atau di bawah sumbu X, ya integral dari fungsi itu menyatakan luas bertanda. Oke, jumlahan luas bertanda, sorry. Jadi ini jumlah luas bertanda. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah mungkin contoh biar lebih terbayang. Nah yang ini. Sekarang gantian, latihan. Kalau saya punya grafik fungsi yang seperti ini, dan saya diminta untuk menghitung integral dari 0 sampai 5 fx dx dengan menggunakan konsep jumlah ruas bertanda. Coba hitung integralnya. Petunjuknya ini ya. Ingat konsep jumlahan ruas bertanda. Hitung A up dan A down terlebih dahulu lalu selisihkan. Gitu. Silakan dicoba bentar. Mungkin ya diidentifikasi dulu yang mana yang termasuk A up dan yang mana yang termasuk A down. Kelihatan kan ya? Kurang.
Tidak tahu, lupa. Oh ya, ngomong-ngomong, UTS sudah saya lihat ya. Jadi tolong belajar dengan lebih giat untuk ke depannya. Ya, kurang giat. Belum, belum. Jadi saya cuma, jadi ngoreksinya itu sistemnya satu nomor dikoreksi satu dosen. Nah, saya baru ngoreksi yang bagian saya, tapi bagian Pak Rizky dan Pak Afif itu belum belum mereka koreksi gitu. Jadi bagian saya itu beberapa nomor di bagian B. Ya adalah beberapa nomor. Terus saya lihat punya kelas ini ya. Ada yang kelihatannya ya bagus, tapi ada juga yang sepertinya sangat perlu belajar lebih giat gitu ya. Kenapa? Iya tergantung komponennya gitu kan. Kan saya sudah jelaskan. Ujian untuk di kelas ini itu 60%. Jadi 30% UTS, 30% UAS. Nah, yang 40% itu apa aja? 20% harian, 20% lagi kuis. Kayak kuis kan kalian udah ada dua kan? Dua kuis kan? Nah, kuis kayaknya masih lumayan. Kayaknya ada yang dapat 100 deh kuis. Adalah beberapa. Beberapa kuis ada yang dapat 100. Ya. Harian, tugas selama kalian mengumpulkan dan on time dan ya benar juga jawabannya ya harusnya baik. Karena kan tugas kan kalian kan bebas, boleh nanya siapapun, diskusi ke siapapun kan. Tapi untuk tugas ini saya evaluasi juga. Kadang teman-teman tuh lupa kan, ada yang mengumpulkan baru beberapa hari setelah deadline. Nah, yang seperti itu saya kurangi nilainya. Kenapa? Kenapa nggak dibuka? Formnya saya buka. Nah, kalau saya tutup nanti kalian PC saya gitu. Pas saya mengumpulkan ini, pas mengumpulkan ini gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kalian PC saya nggak baca, nanti kalian protes, Pak, kan saya sudah mengumpulkan hari ini gitu. Jadi makanya saya biarkan dibuka, biar kalian agar apa? Biar kalian ya bisa mengumpulkan terus. Cuma, ya itu tadi, kalau saya buka terus, ada yang mengumpulkan itu jauh, sangat jauh dari deadline, di minus itu. Yang kasihan adalah grader saya sebenarnya. Dia kan udah ngoreksi, misalkan udah ngoreksi PR yang pertama. Tapi setelah dia ngoreksi, ada yang belum ngumpulin nih, ada yang baru ngumpulin gitu. Jadi tugasnya baru masuk dan belum dia koreksi, harus balik lagi ngoreksi tugas yang pertama gitu. Oke. Jadi kan ya kalian kan udah gede kan, udah dewasa gitu. Harusnya bisa mengatur waktu, bagi-bagi tugas gitu ya. Kapan harus mengerjakan ini, kapan harus mengerjakan yang lain. Asisten grader namanya, bukan saya gitu kalau tugas. Kalau kuis sama ujian saya yang koreksi. Tapi kalau tugas itu saya paling cuma bikin soal, yang koreksi itu bukan saya gitu. Jadi asisten. Kenapa? UTS itu dosen lain sebenarnya. Saya dan Pak Rizky karena mungkin kami masih junior, nggak ikut bikin soal. Tapi kalau ngoreksi kita ikut gitu. Kalau bikin soal yang senior ini yang bikin. Kemungkinan begitu. Nggak tahu lagi. Iya kan koordinatornya bukan saya, tuh nanti dimarahin kalau saya bikin soal sendiri. Kenapa? Belum berani untuk, ya begitulah senior. Oke, itu sedikit tambahan. Jadi gitu ya, tolong ke depannya ya. Ya ini kan sebenarnya buat kalian sendiri ya. Jadi kalian udah dewasa harusnya bisa mengatur waktu, menentukan prioritas gitu ya. Jadi kalau ingin lulus
ya lebih niat dan lebih dipersiapkan untuk ujian ya. Ya, amin. Oke, yang ini gimana nih? Kenapa? Ini kan segitiga biasa, bukan yang sembarang-sembarang. Ini, ini kan kalian, ya udah. Oke, kita coba bahas aja deh. Eh, ya udah. Oke, yang jadi AAP atau daerah di atas sumbu X, ini maaf ini saya lupa, ini sumbu X, ini sumbu Y. Daerah yang di atas sumbu X itu adalah, oke, kalau ini segitiga satu, segitiga dua, yang di atas sumbu X yang mana? Segitiga satu ya, berarti AAP-nya itu adalah luas segitiga yang ini. Oke, oke. Berarti yang A down adalah luas segitiga dua yang ini kan. Oke, berarti yang ini A down. Oke, berarti integral dari 0 sampai 5 fx dx itu adalah selisih dari luas di atas sumbu x dengan luas di bawah sumbu x ya. Oke. A up itu adalah luas segitiga ini kan. Oke. Ya untuk ngitung luas segitiga berarti kita harus tahu dulu ukurannya. Oke, atau ya luas segitiga itu kan bergantung pada apa sebenarnya? Panjang alas dengan panjang tinggi kan. Alasnya berapa ini? Alasnya 2 kan. Jarak dari 0 ke sini kan. Berarti ini alasnya 2. Tingginya 2 juga. Oke, tingginya 2 ya. Berarti A up adalah setengah dikali 2 kali 2. Alasnya 2, tingginya juga 2. Oke, kita tulis gini dulu aja. Kenapa? Ya, 2. Ya, kita tulis gini dulu aja ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang kedua, up down. Segitiga yang itu kan bisa saya gambar seperti ini kan sebenarnya. Nah, oke. Dan segitiga ini kan bisa dibalik kan sebenarnya. Jadi seperti ini kalau dibalik ya. Biar teman-teman bisa lebih melihat bentuknya. Oke, kalau ini saya tambahkan garis bantu, berarti panjang alasnya berapa? Panjang alasnya adalah jarak dari 5 ke 2. Berapa ini segini? Berapa? 3 kan? Oke, panjang alasnya 3. Nah, tingginya berarti kan jarak dari alas, jarak dari sumbu X dengan ujung atas ini kan tingginya kan? Berarti segini tingginya. Ini berapa nih panjangnya? Katakan aja ke samping nih. Berapa nih? Panjangnya bukan -1 ya. 1 panjangnya. Kalau panjang kan selalu positif. Ini 1. Oke. Berarti luas di bawah sumbu X berapa? Setengah dikali alasnya 3, tingginya 1. Gitu. Udah tinggal dihitung aja. Ini 2 dikurang 3/2. Hasilnya setengah. Gitu. Oke gitu ya, menghitung luas bertanda ya. Gitu ya. Setengah ya, integralnya berarti setengah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin sedikit lagi ya. Mungkin variasi soalnya.
Oke, kalau misalkan fungsinya sama ya, grafik fungsinya sama, tapi kalian ditanyakan bukan dari 0 sampai 5, tapi yang ditanyakan integral dari 0 sampai 3. Oke, berarti yang ditinjau itu hanya daerah yang dibatasi oleh dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Ini 3 ya di sini ya. Nah, sampai sini aja. Oke, berarti kalau ini saya tuliskan dalam A up dikurangi adult, A up-nya masih sama ya. A up-nya adalah segitiga yang ini. Luas segitiga yang ini kan. Berarti masih sama, dia adalah setengah dikali 2 dikali 2. Oke. Alasnya 2, tingginya juga 2. Oke. Yang beda adalah di add-on-nya. Sekarang karena kita hanya meninjau segitiga yang kecil ini kan, sebenarnya yang kita tinjau hanya yang ini sekarang. Kalau integralnya dari 0 sampai 3. Oke. Berarti add-on-nya adalah luas segitiga yang kecil ini. Berarti gimana? Setengah kali alasnya berapa ini yang kecil? Alasnya 1. Tingginya 1 juga. Gitu ya. Oke, berarti ini setengah kali 1 kali 1. Oke. Berarti ini 2 kurang setengah. Berarti jawabannya 3/2 ya. Jadi hati-hati untuk menghitung integral tentu menggunakan luas daerah. Mungkin lebih tepat di awal kalian tentukan batas dari daerahnya dulu. Batas kiri dan batas kanannya di mana. Baru nanti tentukan daerah yang dihitung luasnya ya, seperti yang ini. Oke. Kalau tadi kan kita hitungnya dari 0 sampai 5. Berarti ya ditinjau semua nih. Dari 0, X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Gitu. Oke, jadi kita tinjau semua ya. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan itu. Oke, kalau yang kedua itu kan kita meninjau dari 0 sampai 3 saja. Tuh, karena kan integralnya dari 0 sampai 3 di sini. Gitu. Yang beda di add-on-nya. 1 sampai 4 ya bisa saja. Cuman kayaknya ini nggak pas gitu ukurannya kalau kita potong di 4 ya. Nah, dari 0 sampai 4 atau 1 sampai 4 integral? Oke. Kalau integral dari 1 sampai 4, kenapa? Berarti batas kirinya ya X sama dengan 1 yang ini. Oke. Batas kanannya X sama dengan 4. Kalau ini 3, ini 4, berarti di sini dia. X sama dengan 4. Oke, berarti yang jadi A up, saya beri jauh aja ya. Yang ini A up-nya. A up, add-on-nya yang sulit dihitung. Oke, misalkan warna apa? Biru ya. Yang ini. Ini A dot. Nah, tapi yang kecil ini nggak tahu nih tingginya berapa. Nggak kurang jelas ya. Iya. Ini kan berarti kita harus mengurangkan antara yang hijau, luas yang hijau dengan luas yang biru ini. Gitu. Oke. Gitu ya variasinya ya. Jadi kalau diketahui gambar kurva, itu nggak semua daerah dihitung ya. Bisa saja nggak semua luas daerah dihitung, tergantung pada batas bawah dan batas atas dari si integral tentunya. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, waktunya sudah agak lebih. Mungkin kita cukupkan ya.
Kita lanjutkan hari Selasa. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih, selamat sore. Ya, sama-sama. Ya, kenapa? Nilai tambahan. Ya, nanti ya. Udah ngisi presensi kan? Iya. Iya, dari situ ya. Ya, terserah saya tuh. Ya, enggak 100 juga. Ya, nanti kita lihat lah. Yang jelas kehadiran ini ada nilai tambah. Yang jelas. Nambahnya di mana ya nanti kita lihat. Oke, sip. Oke, yang di Zoom silakan boleh meninggalkan Zoom ya.